Silsilah memainkan peran penting baik untuk suku hewan spiritual maupun untuk ahli manusia. Ada silsilah kuno yang dianggap paling kuat dan hebat. Misalnya, naga kehampaan kuno, ular langit kuno, dan lainnya. Xiaoyan selama hidupnya mengumpulkan beberapa garis keturunan yang sangat berharga. Beberapa ia beruntung menemukannya, lainnya ia miliki dari lahir. Leluhur Xiaoshuan memberikan padanya garis keturunan dari klan kuno Xiao. Pada dasarnya, Xiaoyan mengubah darahnya dan menyerap kekuatan terakhir dari garis keturunan klan Xiao yang dikumpulkan dari semua anggotanya ribuan tahun yang lalu, yang tidak hanya memperkuat tubuh fisiknya, tetapi juga menambah ketahanan keseluruhan. Apa saja Rodoslovnya ini? Mari kita mulai dengan fakta bahwa Xiaoyan menyerap darah suku Fenix Surgawi, salah satu dari 3 binatang terkuat di benua ini. Tubuh dan kulitnya menjadi lebih kuat setara dengan binatang spiritual. Ini keturunan yang sangat baik, hanya sedikit lebih rendah dari naga. Selain itu, Xiaoyan menemukan esensi darah Fenix kuno yang sangat jauh lebih murni daripada Fenix Surgawi yang hidup saat ini. Selain itu, Xiaoyan menambahkan darah Fenix Langit ke dalam tubuh baru Yao Lao yang secara signifikan membantu meningkatkan hampir setiap naga langit naik ke peringkat kelima setelah lahir, yang sebanding dengan tingkat Doang Raja dan memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia. Sebagian besar naga langit dewasa berada tidak di bawah tingkat leluhur. Beberapa dari elit mereka bahkan mampu mencapai tingkat prajurit terhormat yang mengesankan dan lebih tinggi. Selanjutnya adalah garis keturunan naga kuno kekosongan yang diterima Xiaoyan. Itu adalah hadiah dari suku dan Zian sendiri, serta ungkapan terima kasih atas bantuan dalam peleburan kristal. Buah asal naga dan Phoenix. Xiaoyan tidak hanya mendapatkan sebagian garis keturunan naga kekosongan, tetapi juga baju zirah naga Phoenix yang tidak kalah mengesankan. Sangat sedikit yang memilikinya, bahkan di antara para tetua terkuat. Tentu saja, darah atau garis keturunan naga kekosongan akan lebih kuat daripada naga langit. Tapi yang menarik adalah mereka bergabung, karena kedua makhluk ini dekat dalam hal nya. Jadi, apakah keturunan ketiga dan keempat dari Xiaoyan? Leluhur Xiaoshuan di makam surgawi memberikan kepada Xiaoyan garis keturunan klan Xiao yang sebelumnya disegel. Itu adalah proses yang tidak mudah. Xiaoyan secara harfiah kehilangan seluruh darahnya. Kekuatan garis keturunan pertama-tama harus mengusir semua darah biasa, baru kemudian mulai meresap ke dalam tubuh. Xiaoshuan dan Gushun menunggu selama beberapa bulan. Ketika Xiaoyan berhasil menyelesaikan penyerapan keturunan Xiao, kekuatannya naik ke puncak bintang ke-8 pejuang terhormat. Tapi apa keturunan keempat itu? Silsilah klan Gu. Tapi bagaimana ini bisa sampai ke Xiaoyan? Ini sebagian terkait dengan ibunya yang bernama Gu Wengxin. Dia adalah anggota klan Gu, tetapi dalam novel tidak dijelaskan bagaimana dia bertemu dengan Xiaozan. Selain itu, menurut versi drama, dia adalah saudari Gu Yuan, kepala klan Gu saat ini. Jadi, secara teori, Xiaoyan seharusnya juga memiliki garis keturunan luar biasa dari klan Gu. Namun dalam versi aslinya, Xiaoyan mendapatkan darah Gu dengan cara lain, dan Gu Xuer membantunya. Ketika Xiaoyan hampir menyelesaikan menyerap garis keturunan klan Xiao di makam surgawi, tiba-tiba muncul kekuatan yang menghalangi hal itu. Xiaoshuan dan Gu Xuer tertegun menatap cahaya ungu emas itu. Mereka merasakan aura yang sangat mulia dan mistis dari Xiaoyan. Masalahnya terletak pada kekuatan garis keturunan naga dan Phoenix. Xiaoshuan bahkan tidak bisa membayangkan bahwa sesuatu seperti itu tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan. Dracono Phoenix, makhluk misterius, memiliki garis keturunan dari naga kekosongan kuno dan Phoenix langit kuno. Penguasa sejati di dunia binatang ajaib. Mereka muncul hanya beberapa kali, bahkan leluhur Xiaoshuan tidak pernah bertemu dengan mereka secara langsung. Kekuatan besar garis keturunan naga dan Phoenix ini bertentangan dengan garis keturunan baru klan Xiao yang diperoleh Xiaoyan. Jika tidak menghalangi kekuatan garis keturunan Dracono Phoenix, maka garis keturunan klan Xiao tidak akan menyatu dengan tubuhnya, dan tubuhnya akan menunggu kematian menyakitkan. Xiaoshuan berkata kepada Xuer, "Gadis, bisakah kamu membantu Xiaoyan?" Kusioner bahkan tidak berpikir untuk meragukannya. "Aku butuh sedikit kekuatan, garis keturunan klan Gu." Xiaoshuan menatapnya dengan seksama. Seperti yang semua orang tahu, kekuatan garis keturunan dari dua klan sulit untuk digabungkan. Xiaoshuan pernah membuktikan hal ini secara pribadi. Dua jenis garis keturunan yang sangat kuat tidak dapat berdamai satu sama lain. Namun, kekuatan garis keturunan naga
Dr. Dracos tidak mencapai garis keturunan dewa. Dengan memerankan sebagai perantara, dia bisa menjadi alasan penyatuan garis keturunan klan Xiao dan klan Gu. Selain itu, hasilnya bahkan bisa membebaskan Xiaoyan dari dampak negatif di dalam garis keturunan. Penggabungan kekuatan garis keturunan, coba bayangkan, dalam satu tubuh akan ada 2 garis keturunan dewa. Gu Xuer tidak bisa tidak terkesan oleh kata-kata Xiao Xuan. Kekuatan garis keturunan dianggap sebagai rahasia paling penting di setiap klan. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang yang tidak diinginkan menguasainya. menjadi keturunan 2 dewa, masing-masing dari mereka akan melawan yang lain. Mereka benar-benar tidak bisa digabungkan. Namun jika mencoba menyatukan kekuatan mereka, hasilnya bahkan tidak perlu dibicarakan. Namun sekarang ada kesempatan unik. Xuer melirik Xiaoyan. Dia masih duduk dengan mata tertutup. Peluang keberhasilan adalah 80%. Gu Xuer menjawab, "Jika begitu, saya akan melakukannya. Seperti yang Anda katakan." Xuer membentuk beberapa segel, dan di akhir tetisan darah segar mengalir dari telapak tangannya dan jatuh ke dalam warna-warni kolam. Dia memberikan sebagian dari garis keturunannya yang paling murni. Risiko yang diambil Xuer memungkinkan Xiaoyan memperoleh kekuatan garis keturunan klannya. Dia mungkin telah memberikan sedikit cairan, tetapi dia harus menghabiskan waktu sekitar 2 tahun untuk berlatih memulihkan darah garis keturunan. Prosesnya dilanjutkan oleh Xiao Xuan dengan kata-kata transformasi. Kolam darah dengan cepat berputar. Cahaya emas mengalir pada tubuh Xiaoyan. Bola cairan Xuer menyentuh dada Xiaoyan. Seketika itu juga seluruh cairan terserap ke dalam tubuhnya. Banyak simbol mulai muncul di kulitnya. Tubuhnya bergetar. 2 kekuatan garis keturunan pada mulai saling bertarung, terperangkap dalam pertempuran habis-habisan. Tampaknya mereka tidak akan berhenti sampai saling menghancurkan. Dan sementara 2 garis keturunan Tuhan Gu dan Xiao berusaha menghancurkan satu sama lain, garis keturunan naga Phoenix tiba-tiba memutuskan untuk menunjukkan diri. Terdengar raungan naga dan jeritan burung Phoenix. Keturunan naga Phoenix ikut campur dalam konfrontasi 2 garis keturunan dewa sebagai pihak ketiga. 3 jenis garis keturunan bercampur di bawah kontrol ketat dari Xiao Xuan. Garis keturunan berubah menjadi 3 gumpalan cairan dengan warna berbeda dan mulai menunjukkan tanda-tanda penyatuan. Proses berjalan sangat lambat, dan hampir sebulan telah berlalu sebelum putaran cairan berhenti. Bola misterius berwarna ungu merah muncul di hadapan. Kekuatan baru sepenuhnya dari garis keturunan yang mencakup 2 jenis garis keturunan dewa dan garis keturunan naga Phoenix. Untungnya, Xiaoyan tidak terpengaruh oleh eksperimen semacam itu, tetapi berkat kendali Xiao Xuan, semuanya berhasil. Sungguh peristiwa yang menarik. Xiaoyan terus-menerus mengejutkan. Terima kasih banyak atas tontonan. Tulis di komentar apa yang Anda pikirkan tentang kekuatan garis keturunan Xiaoyan.